Jadi hari ini hari pertama kita berkumpul lagi di IEF di tahun 2023 setelah libur 2 bulan, mungkin dibilang libur juga bukan kali ya. Desember kita tetap IEF tapi dengan cara yang berbeda gitu, dengan teman-teman berpartisipasi, berkontribusi di acara-acara Natal di gereja, ada yang ibadah tengah minggu, ada juga di ibadah umum. Aku mengconsider itu sebagai tetap IEF gitu. Oke, di tahun 2023 mungkin ini pertamanya kali lagi kita berkumpul bersama-sama di sini gitu ya. Kalau biasanya IEF di tahun yang baru dimulai setelah ulang tahun Mika, nah tahun ini ulang tahun Mika diundur jadi ke bulan Februari. Kalau kita mulai di Februari, aku dapat masukan itu terlalu lama gitu. Jadi sedangkan teman-teman ibadah tengah minggu yang lain udah banyak yang mulai di bulan Januari pertengahan. Jadi kita juga mulai di Januari pertengahan gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita ke diskusi yang lain nih, kita samain persepsi dulu ya, samain kedudukan. Nih aku di sini Fania bukan lagi menggurui, bukan lagi mengkhotbahi, itu bukan lagi khotbah juga, bukan merasa yang paling hebat atau merasa yang paling jago di sini, enggak. Tapi kita sama-sama nih di sini sebagai anggota IEF yang punya energi, tujuan, visi, misi yang sama buat gimana caranya nih IEF supaya lebih berkualitas gitu. Jadi bukan secara kuantitas aja, tapi kualitas. Jadi justru quality over quantity, jadi kualitas lebih besar dibandingkan dengan kuantitas gitu ya. Jadi kita ini kedudukannya semuanya sama ya di sini ya. Oke, next kita akan brainstorming mengenai program IEF nih. Aku mau kita lebih interaktif gitu ya. Kita flashback dulu ke 2022. 2022 apa yang terjadi? Apa menurut teman-teman tema yang paling berkesan di 2022? Ada yang ingat nggak? Kalau nggak ada yang ingat, aku udah sediain di sini nih. Tulisannya kelihatan nggak ya? Kecil ya. Nih, ada yang following the trend, ada stepping out from comfort zone, ada leader or boss, ada yang mengenai mental health gitu. Tadi apa? Kalau Karo apa tadi? Oh, insecure. Oh ya, ada diskusi insecure ya, yang masing-masing ditanya nih apa insecure kalian gitu. Yang lain aku boleh tahu nggak? Kenapa sis? Leader or boss, ya. Sampai sekarang nih kalau misalnya kita lagi makan bareng ada yang nyusun piring di tengah langsung bilang, pemimpin ya gitu. Gara-gara inget cerita dari Pak Rudi waktu itu ya, kalau misalnya salah satu hal kecil yang bisa dilakuin untuk menjadi seorang pemimpin. Ada lagi nggak teman-teman yang teman-teman ingat yang paling berkesan? Jodoh via dating apps waktu itu sama Kakes. Jadi sebenarnya boleh nggak sih via dating apps? Ya boleh-boleh aja buat ketentuan gimana ya, asalkan bukan disalahgunakan gitu kan kemarin kesimpulannya. Ada lagi? Oh ya, knowledge is power dari Ibu Iva langsung dari praktisinya gitu ya. Siapa lagi? Ada lagi yang ingat? Mental health waktu itu sama dokter. Kok tiba-tiba lupa. Ya jadi banyak gitu ya tema-temanya. Apalagi? Siapa ya? Niko. Apa Niko yang berkesan buat lo, Nik? Oh dan, jawaban yang bagus. Dari tadi semua jawaban Niko yang paling bagus. Ada lagi? Jangan pakai jawaban bagus Niko ya. Ajan apa Jan? Dating apps. Berdasarkan pengalaman pribadi apa gimana nih? Kok membuli sih jadinya? Jadi ada tema baru dari 2023, dilarang membuli. Ada lagi? Mungkin next kita pertanyaan yang selanjutnya. Menurut teman-teman, apa nih yang perlu kita improve dari 2022? Pembicaranya kah? Tema-temanya kah? Atau metode tuh maksudnya kan waktu itu kita ada workshop, kayak Kak banyakin lagi dong workshopnya gitu, misalnya. Atau banyakin lagi pembicara dari praktisi-praktisi gitu.
Oke, kita cari bareng-bareng siapa pembicaranya. Atau tema-tema yang misalnya, Kak yang ini belum disentuh nih tahun lalu, boleh nggak di tahun 2023 di coba diomongin gitu. Dari teman-teman ada open for discussion, Anzik. Ada. Yang ini seputar ibadah dulu. Selain ibadah ada apa lagi maksudnya? Oh iya. Oh iya boleh juga. Boleh juga kegiatan AF yang lain, misalnya kebersamaan, misalnya boleh atau apapun itu boleh. Ya sama sih menurut aku kayaknya kalau misalkan kita ingat AF sebelumnya, kayak kegiatan yang kita outdoor bareng atau misalnya kayak waktu itu kita pernah pergi ke bersih-bersih. Sekadar cuma olahraga bersama gitu. Olahraga bersama mungkin kita mereka sempat udah coba sebenarnya. Rutin atau diseringin. Boleh dijalan lagi. Boleh 2023. Mungkin kemarin 2022 karena masih transisi ke pandemi itu kali ya. Tapi bisa kita mulai lagi 2023. Ada lagi? Nggak ada salah bener kok. Siapa ya? Sistem tunjuk aja nih. Siapa ya? Oh Ajan, gimana? Dulu kan kita pernah kebersamaan yang kayak nonton bareng gitu. Kan itu kegiatan kita minggu kelima kan? Apa? Minggu. Itu kegiatan kita minggu kelima kan? Nah mungkin tahun ini bisa lah ya kita adakan lagi gitu kayak nonton bareng. Bisa juga nonton bareng. Nonton waktu itu kita pernah nonton Rumah Kakes ya dulu. Ada yang pernah ikut nggak ya? Di lantai 3 juga pernah ya. Ada. Masa? Kayak ada deh. Tadi ada kan yang yang masak-masak bareng gitu ya. Pastori ya. Minggu kelima. Boleh. Ada lagi teman-teman yang mau ngasih masukan atau apapun itu boleh loh, bebas. Karo, mau dengar suaranya dong sebelum ke Kalimantan. Apa Karo? Nggak ada. Apa? Cit ada nggak Cit? Belum ada lagi. Natali ada? Nggak ada. Esther. Ada nggak? Ada lagi selain kebersamaan. Kak Gelen juga boleh loh Kak kalau mau ngasih masukan. Lanjutkan. Ada lagi? Kalau belum ada mungkin next. Lesson learned dari 2022. Nah, mau tanya lagi nih ke teman-teman. Kalau tadi secara ibadah, sekarang 2022 secara keseluruhan. Kalau lesson learned apa yang teman-teman terima? Aku boleh tanya Bapak Kenan Jonathan? Lesson learned dari 2022 apa tuh? Yang spontan. Uhuy. Work life balance. Cari jalan tengahnya work life balance. Oke. Ada lagi? Boleh Kak Hari. Ada nggak lesson learned dari 2022? Kenapa? Ya jawaban lain, lesson learned-nya. Nggak harus dari ibadah atau apapun itu gitu misalnya. Nggak harus IF, buat diri sendiri juga boleh. Kayak 2022. Onsite. Iya.
Tapi bagusnya juga di 2022 orang jadi memulai, jadi Kayak mulai dari nol lagi ya. ada banyak orang yang memulai, baik gereja yang mulai aktif lagi, baik pekerjaan yang mulai dibuka dan sebagainya sih, itu kayak sesuatu yang baik sih. Oke, thank you. Ada lagi minta siapa ya? Diva ada nggak Diva? Lesson learned dari 2022. Penyesuaian. Siapa lagi ya? Sarakis. Lesson learned 2022. Dan menghadapi situasi atau orang lain. Bijaksananya maksudnya lebih tahu nih orang maunya apa gitu, atau lebih bisa membaca orang. Iya, kok kayak kurang firm gitu sih, jadi gimana? Gimana nih? Apa dong, gimana dong? Bantu kita memahami. Enggak. Gimana? Oke. Kantor. Oke, thank you. Siapa lagi? Juna ada nggak Jun? Lesson learned 2022. Aku kan mau itu dari Bang Kenan tadi sih, kalau Bang Kenan kan balance gitu kan. Aku gara-gara mencoba membalancekan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, jadinya tuh lebih banyak improve diri sih. Maksudnya kayak ya kita kan mungkin di 2022 banyak juga olahraga baru, terus kayak coba hal-hal yang pernah kita coba di sebelum-sebelumnya, kayak kita terlalu sibuk kerja kan. Terus 2021 kita sibuk menghadapi corona gitu. Survival. Baru bisa mulai kayak coba hal-hal yang Baru. kita nggak pernah coba gitu. Kalau aku ya di situ sih lebih banyak. Oke, thank you. Ada lagi nggak ya? Siapa ya? Natali boleh deh Nat. Terakhir. Lesson learned. Nyaman. Oke, thank you. Oh yes, terakhir deh, Rachel. Boleh nggak? Satu, apa yang kamu pelajari dari 2022? Soal time management. Udah mulai masuk sekolah, udah banyak tugas-tugas lagi ya? Oke, thank you teman-teman semuanya. Aku boleh share versi aku ya. Kalau versi aku yang pertama, there's nothing permanent but change. Bener sih, tadi mungkin agak 11-12 sama yang tadi teman-teman bilang. Kalau misalnya banyak hal-hal baru lagi nih di 2022. Di 2022. Kalau yang tadi kita sempat online semua, sekarang jadi hybrid, yang harus ketemu macet-macetan lagi di jalan, itu lumayan bikin stres tuh buat teman-teman yang jarak dari rumah ke kantornya jauh atau jarak aktivitas dari rumah ke tempat itu jauh. Bisa kena mental duluan tuh di jalan. Terus udah gitu, apalagi ya, next, small habits for a big life. Nah kalau ini dari aku pribadi, pengalaman pribadi, small habits-nya itu adalah lari. Sekarang mungkin yang pada bosan ngeliat setiap kali ngepost kalau nggak lari gitu. Jadi aku menemukan satu olahraga baru, satu olahraga yang aku mulai gemari gitu. Mungkin aku bisa bilang di sini dari pengalaman adalah, contohnya adalah
pertama aku nggak bisa lari nih, nggak bisa lari kan dikira gampang ya, kayak cuman lari aja gitu. Ternyata nggak segampang itu, mungkin bisa tanya Juna yang pernah ikut lari bareng. Ternyata ngap kan lari, kayak 300 meter pertama aja kalau nggak bisa lari udah ngap gitu, udah ngos-ngosan. Pertama aku mulai dari lari sekilo nonstop, terus oh ternyata bisa nih, mulai ke 3 kilo. Ih capek juga ya ternyata ya, apalagi bener-bener lari yang nonstop gitu ya, bukan yang lari berhenti, tapi bener-bener lari terus. Terus udah gitu lanjut lagi 5 kilo gitu. Sampai akhirnya sekarang ini udah bisa lari 7 kilo menuju 10 gitu. Sedangkan menurut aku ini adalah suatu proses yang masih panjang gitu. Lari tuh orang ada yang bisa sampai lari maraton, lari 10 kilo nonstop, lari 21 kilo, half maraton atau maraton 42 kilo. Atau bahkan ada yang juga bisa sampai ultramaraton yang sampai nginep-nginep di gunung gitu. Mereka lari 100 kilo nonstop gitu. Yang ada cut off time-nya 3 hari. Kalau kurang dari 3 hari Anda tidak berhak mendapatkan medali finisher kalau sudah 100 kilo, sudah bisa lari 100 kilo. Nah jadi dari small habits ini kayak mulai olahraga. Aku sih kalau dari aku pribadi, aku mulai dengan berolahraga gitu. Pertama yang tadinya cuman olahraga seminggu sekali, sampai akhirnya bisa seminggu 3 kali, itu merubah hidup aku, menurut aku ya. Kenapa bisa bilang itu? Kenapa dengan aku berolahraga, at least aku mengurangi waktu 30 sampai 45 menit waktu untuk screen time scrolling Instagram, buat overthinking, buat ngejudge atau buat apapun itu bisa aku pakai untuk berlari yang ternyata outputnya lumayan. Kalau boleh sombong dikit, bonusnya berat badan turun dikit gitu. Itu bonus menurut aku karena itu bukan plan utama tadinya dari lari gitu. Lari tadi cuma kayak sekedar emang pengen lari aja. Ternyata dengan berlari terus deh gitu pas lari malah jadi mikir kalau gue lari doang terus gak jaga makan kayaknya sayang ya, kayak percuma juga gue lari capek-capean gitu. Terus udah gitu kalau lari makan yang gak dijaga capek juga nih gitu. Sedangkan ambisi gue pengen bisa sampai 10 kilo gitu misalnya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu siklus. Jadi small habits for a big change, for a big life. Yang terakhir kalau dari aku love yourself first. Jadi dengan kita sangat mencintai diri sendiri, kita bisa mencintai orang lain. Kalau menurut aku ya, mungkin kalau ada yang berbeda itu nggak apa-apa. Karena gimana? Karena kita tahu nih saking banyaknya cinta terhadap diri sendiri, kita tuh bisa menumpahkannya ke orang lain gitu lah kalau menurut aku. Kalau bahasa Alkitabnya blessed to bless gitu. Lo sudah diberkati, lo berkati orang lain gitu karena lo sudah diberkati itu gitu sebagai rasa ucapan syukur. Nah itu sih kalau menurut aku. Oke, next 2023. Apa yang terjadi? Jadi 2023 ini ada new team arrangement. Kalau aku di kantor aku udah menuju 4 tahun di kantor, menuju 4 tahun kerja di kantor yang sekarang. Dari menuju 4 tahun ini udah 5 kali ganti bos. 5 kali ganti bos, 5 kali ganti struktur, 5 kali, pokoknya kantor aku dibilang startup juga bukan, karena backgroundnya adalah telco XL, kalau teman-teman tahu nomor telepon XL itu background dari perusahaan, fundingnya dari perusahaan aku. Terus yang tempat aku bekerja dibilang perusahaan yang udah settle juga enggak gitu, karena setiap 5 tahun mereka terus berinovasi melakukan suatu perubahan gitu ya. Mungkin yang aku bisa belajar dari perusahaan ini adalah yang selalu bos aku bilang adalah jangan sampai kita seperti Nokia. Siapa di sini yang masih sempat pakai Nokia? Kalau yang masih pakai Nokia berarti kurang lebih umur kita sama ya. Kalau yang nggak pakai Nokia atau mungkin nggak tahu Nokia, mungkin ketahuan nih generasinya gapnya lumayan jauh. Kalau teman-teman ingat dulu Nokia seberapa gedenya sih di dunia ini gitu. Kayak dari kita kumpul bersepuluh mungkin 7-8 orang pakai Nokia, sisanya pakai HP lain gitu kan. Nah sedangkan sekarang nih, siapa yang masih pakai Nokia? Nggak ada. Masih ada nggak? Kalaupun masih ada pasti udah dikit banget dan terus masih bisa nggak catch up dengan keadaan saat ini gitu.
Jadi makanya kalau bos aku bilang jangan sampai kita seperti Nokia gitu, merasa besar, tapi kita nggak tahu nih zaman tuh butuhnya apa. Sedangkan zaman sekarang butuhnya smartphone gitu, yang dimana lagi di mana aja lo di telepon bos bisa kerja gitu, atau di mana aja bisa kontrol bisnis gitu kan dari HP doang. Sedangkan kalau dulu masih dengan menggunakan Nokia kayaknya belum bisa deh gitu kan. Sama BlackBerry juga, kalau BlackBerry teman-teman mungkin sekarang masih ada yang pakai tapi itu dikit. Yang sekarang masih pakai kalau orang nggak Apple, Samsung dan beberapa brand-brand lainnya gitu ya. Sebelum aku dimarahin sebagai pengguna Apple user. Tapi itu sih yang aku terus pelajari. Jadi perusahaan itu terus melihat apa sih kebutuhannya, terus mencari bentuk yang ideal seperti apa gitu. Selalu dinamis, nggak pernah stop. Oke, udah di sini gue udah besar, udah bisa mencetak duit, ya udah di sini aja gitu. Tapi kita terus berinovasi, beradaptasi dengan kebutuhan zaman ini gitu. Tapi jangan sampai ke bawah arus zaman gitu ya. Tapi tahu apa sih sebenarnya di luar yang sedang terjadi gitu. Oke, 2023 tim arrangementnya ini di IEF ada 3 teman baru. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ada Lina, yang mana namanya Lina? Kalau ada yang belum kenal, Lina di belakang. Ada Kristo hari ini nggak ada, sama ada Natali. Ada yang Natali? Nah. Jadi teman-teman bergabung di IEF, jadi kalau Lina nanti teman-teman siap-siap kalau misalnya ada yang dihubungi untuk bertugas gitu ya. Jadi mohon menjawab dengan ketik rek spasi yes gitu ke Lina. Kayak tolong dong boleh bantu WL nggak gitu, atau boleh, oh ya jangan ada penolakan tuh katanya pesan sponsornya. Boleh bantu buat easy worshiper yang di belakang nggak gitu, atau bantu buat doa gitu. Jadi nanti akan dihubungi oleh Lina. Dan satu lagi Kristo yang akan menghubungi teman-teman untuk bertugas musik. Nah dulu tuh 2 tugas ini dipegang oleh satu orang yang multi talenta deh, asik. Sempat menjadi Yesus waktu Paskah ya? Jumat Agung, Bapak Karo. Terima kasih Karo untuk partisipasinya, energinya yang diberikan ke IEF. Kalau Karo nih mulai tahun ini akan bukan berpindah sih, akan kembali ke Kalimantan ya, untuk berpelayanan di sana gitu ya bahasanya, bener nggak? Takut salah, dinas, bisa jadi. Itu. Dan selanjutnya ada juga Natali. Jadi Natali yang nanti akan membantu untuk menghubungi petugas-petugas pembicara di IEF. Dulu sebelumnya tugas ini dipegang sama Mega, tapi Mega sudah di Kalimantan saat ini, dinas di Kalimantan, berpelayanan di Kalimantan gitu. Oke, jadi IEF 2023 ini kita akan ada 44 pertemuan nih, udah aku hitungin, udah tanggal merah udah di skip. Terus jadi ada 44 pertemuan, di mana tadi ada 3 kebersamaan, ada 2 pembicara luar, dan 1 ibadah padang gitu ya. Terus maksudnya apa? Nah gini, sebenarnya intinya cuma ini doang sih, need help. Need help. Jadi melalui forum ini aku butuh bantuan dari teman-teman seperti tadi aku kan udah dapat masukan nih. Nah kalau misalnya banyakin kebersamaannya gitu. Nah sedikit hint sedikit, di 2023 ini tadi aku sempat pengen bikin di kebersamaan Cup badminton, berhubungan di 2022 udah banyak nih yang ikut main badminton bareng. Kali aja 2023 ini pas di kebersamaan salah satunya ini bisa Cup badminton gitu ya. Tapi open forum nih, open discussion nih. Siapa tahu ada yang, Kak jangan badminton, futsal aja deh. Oh boleh kalau lo bisa datengin berapa tim gitu ya, bukan cuman kita doang gitu. Boleh. Jadi open for the discussion. Selanjutnya need helpnya ini, share your ideas and write them all gitu. Caranya gimana? Teman-teman bisa buka dari menti.com, kalau teman-teman ingat kita pernah pakai dulu. Menti.com, masukin passwordnya 58558529. Kalau misalnya, Kak gue gak ada pulsa, gak ada kuota, udah gue siapin juga nih pakai kuota gue, masuk ke personal hotspot namanya iPhonea, passwordnya Wisma Bersama. Gitu. Boleh yuk teman-teman buka menti.com,
pengen tahu nih ideasnya apa. Mungkin kalau misalnya aku tanya satu-satu akan kepanjangan gitu ya. Mungkin kita bisa buka dari menti.com. Menti.com. Nih, menti.com passwordnya 58558529. Kalau nggak ada wifi tadi ini ya, wifi-nya iPhone-nya, passwordnya Wisma Bersama. Kalau udah masuk, password yang mana nih? Yang ini 58558529. Nih gue buka dari sini deh. Nih, menti.com 58558529. Di situ ada 10 kolom yang teman-teman bisa isi. Kalau Kak 10 kurang mau 20 boleh kasih tahu ke gue sekarang gitu. Kalau ternyata 10 itu kurang panjang gitu ya. Ya nggak harus 10-10-nya, tapi boleh nggak nih kalau misalnya bahasa marketingnya nih orang bahasa di dunia marketing butuh survei pasar. Nah ini nih saat ini gue lagi mau melakukan survei pasar. Pengen tahu butuhnya tuh teman-teman tuh seperti apa sih IEF di 2023 gitu ya. Maksudnya IEF itu kan dari jam 4 sampai jam 6. Yang aku mau adalah jangan sampai teman-teman datang ke IEF tuh cuman buat rutinitas gitu. Nggak enak udah di WA sama Fania gitu atau dengan alasan lainnya gitu. Sebenarnya kalian datang ke sini atau enggak itu bukan urusan aku bilang. Menurut aku ya, itu urusan personal kalian dengan yang di atas. Apakah kalian mau bersekutu bersama atau seperti apa gitu. Ada opsi lain yang menurut kalian lebih memuliakan Tuhan misalnya, ya silahkan gitu menurut aku. Nah terus itu dia tadi, pengen tahu sih teman-teman tuh pengennya IEF tuh di 2023 tuh seperti apa sih gitu, tema-temanya seperti apa gitu. Atau terus teman-teman mikir, wah berarti sambil diisi aja ya, sambil ngisi gue sambil ngedongeng. Wah berarti 2023 belum disiapin dong gitu sama Fania. Udah siapin kok sampai bulan Maret gitu. Tapi sepanjang tahun ini pengen tahu nih kira-kira teman-teman itu dia tadi butuhnya seperti apa, maunya seperti apa. Udah bisa login belum? Udah bisa masuk? 58558529. Gak cuma tema ya, misalnya tadi kebersamaan ke Jogja gitu, ini random aja, kebersamaan ke Jogja gitu misalnya, tulis aja di sini gitu. Nanti eksekusinya kita ngomongin lagi. Ada yang kendala masuk? Coba. Oh ini udah ada. Oh kurang. Mau pakai punya gue. Coba kalau oh ya lu mau ngomong apa sih? Ada jalan-jalan keluar kota, menjadi pria yang baik, jalan bersama Yesus. Jalan bersama Yesus tuh maksudnya gimana sih? Futsal, basket. Kenapa harus? Terus futsalan tiap minggu. Terus retret. Retret udah ada jawabannya nih. Teaser dikit katanya sih kayaknya gereja bakal bikin ya Kak tahun ini. Ya Kak Gelen. Iya retret gereja. Jangan minder, lomba masak. Seru juga. Self improvement. Lo gue butuh Tuhan, asik. Kunjungan panti asuhan, basket tiap minggu,
Kamu keluarga, kamu berharga. Camp bareng. Money for life. Life for money. Wow itu apa sih? Biar penuh ya 10-nya. Perbanyak workshop, ngajar BPPB. Nih berhubung ada ibunya nih. Ngajar BPPB. Badminton. Outbound. Berenang di Sungai Amazon, corat nih. Money management. IEF berbagi kasih. Nobar. Apalagi dong, apalagi. Skill yang dibutuhkan gitu. Ya nggak harus pas lagi buka bersama, kita kumpul-kumpul aja. Misalnya apa, masak bareng gitu, atau itu boleh aja. Boleh banget. Workshop public speaking, itu sebenarnya aku setuju banget sih, public speaking. Komunikasi dianggap seperti hal yang mudah, tapi itu justru bagian yang krusial dalam hidup kita sehari-hari gitu. Justru ini juga diingetin, tahun ini pasti aku akan menyelipkan tema komunikasi. Mungkin teman-teman jangan bosen ya, semenjak sama aku mungkin tiap tahun ada aja komunikasi. Nah menurut aku itu sangat diperlukan sih, banyak banget orang yang miscommunication atau nggak pede ngomong di depan. Contohnya gue juga nggak pede nih, tanya aja Ayah tadi sebelum kesini tangannya dingin banget karena emang ngomong di depan tuh beda gitu ya. Apalagi sebenarnya saya adalah introvert, yang aku ngaku introvert tapi hasil MBTI-nya extrovert, nggak ngerti. Hasil MBTI-nya depannya malah nggak ngerti, padahal aku ngerasa introvert banget. Itu apa nih, sisi gelap gereja. Berat nih. Yang itu aku titip di ibadah minggu ya Kak. Money management tadi, terus jangan minder, peran pemuda gereja. Pemuda dan ragam pengajaran. Bila jodoh tak datang. Bila jodoh tak datang. Dijemput apa enggak nih? Makanya dia nggak datang. Dijemput atau terima undangan apa enggak nih masalahnya. Terus apa lagi nih, bagi-bagi makanan, apalagi naik gunung bareng boleh sih. Pelajari gesture, peduli lingkungan, social anxiety. Ini boleh banget sih, kalau boleh sharing juga, social anxiety pernah juga nih ngalamin pas 2000, pandemi itu awal 2019, 2020. Tiba-tiba satu muka jerawatan banget, jerawatannya bener-bener yang sampai bikin gak pede, dan kebetulan waktu itu lagi di rumah ya, jadi ya gak ketemu orang juga. Tapi sering-sering, waktu itu lagi sering-seringnya Zoom call gitu kan, kalau lagi meeting sama orang-orang. Ada aja gitu nggak pedenya, maksudnya nggak mau buka kamera karena lagi jerawatan full gitu. Itu salah satu juga pernah. Terus apa lagi nih, self reflection. Terus debat Kak, mau debat yang kayak gimana nih? Debatnya maksudnya kayak dikasih satu tema, satu setuju apa nggak setuju gitu? Apa pro kontra gitu? Boleh, ada yang expert di sini nggak? Aku kurang paham soalnya. Maksudnya aturan permainannya, rule of the game-nya. Terus apa ya, bukber, kedisiplinan, kunjungan gereja lain. Boleh aja tapi jangan pindah KTP ya. Terus, karena katanya soalnya di sini udah terdaftar ya Kak. Terdaftar di surga katanya, atau kata siapa. Terus, kehidupan dan mental health. Ini teaser juga, jadi aku sempat menghubungi dokter yang waktu itu, kok tiba-tiba lupa ya dokternya, untuk
pembicara lagi di IEF. Nah, beliau lagi coba atur jadwalnya juga nih, karena waktu itu beliau menawarkan untuk membawa topik self love gitu. Kalau menurut dokternya dari kemarin kita ada tanya jawab dengan dokter, yang waktu itu menurut dia, wah kayaknya topik self love itu perlu disosialisasikan untuk teman-teman IEF nih, karena pertanyaan-pertanyaannya waktu itu kok kayak menjurus untuk menyakiti, menghakimi diri sendiri dan sebagainya gitu. Jadi nah aku lagi bertanya kapan nih beliau bisa joinnya gitu untuk jadi pembicara. Mungkin kalau nggak bisa offline, mungkin kayak waktu itu lagi hybrid. Jadi beliaunya online, kitanya tetap hadir di sini gitu. Karena beliau jadwalnya juga penuh gitu, untuk khususnya di hari Sabtu ya, ada jaga poliklinik juga. Nanti coba aku kabarin. Berenang di sungai seberang nggak sih yang gede? Sungai apa kali sih? Kali ya? Kali. Apa? Ya lo isiin aja dulu airnya. Kan rame nih. Hidup itu keras, cari harta karun. Ntar gue foto dulu ya, takut hilang. Love yourself first. Ada lagi sebelum aku tutup. Maksud tutup pollingnya. Growth. Inklusif atau eksklusif, IEF Explore Jakarta, seru juga nih. Jalan dari ujung, ada pernah dengar nggak ya Jalan Jakarta jalan-jalan ya. Jadi kita jalan-jalan kelilingi Jakarta, ya mungkin nggak dibilang kelilingin juga nggak ya, tapi jalan-jalan, bener jalan gitu loh, dari Sudirman sampai ke Kota Tua. Emang jauh sih, tapi emang jalan gitu, saling menyusuri ibu kota dan kemacetannya dan polusi yang kita nikmati ini. Itu seru juga tuh, seru. Pergi ke Bali, healing ya, healing. Jalan-jalan museum, kita pernah nih dulu museum Bank Indonesia. Siapa yang pernah? Teni ada ya waktu itu. Siapa lagi ya? Citra ada nggak ya waktu itu? Museum nggak ikut ya? Aku ingat Kak Susi ada, Kak Uli ada, berarti Ajan. Ya 2016. Ya ampun. Lo ada? Mana ada? Lo masih bayi, Sam. Lo masih bayi waktu itu. Masih lari-lari bau keringat, bau matahari. apalagi gotong royong, IEF bersih tempat publik. Waktu itu tuh pernah ada yang ide, aku lupa ide siapa, idenya beneran ide lagi, katanya coba dong IEF ngecat gerbong kereta Indonesia katanya. Sebenarnya waktu itu sempat ada program yang aku lupa siapa gitu, 2000 berapa ya, pokoknya udah lama gitu. Van ngajak ke aku, Van bisa nggak nih IEF ngecat gerbong kereta. Waktu itu ada programnya ya, sekarang aku nggak tahu nih ada apa enggak. Ngecat gerbong ya. Jangan dicoret-coret tapi ya, ini dicat, beneran dicat supaya itu. Terus apa lagi pelajari gesture, self improvement. Oke, ini aku tutup sini dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari sini nanti akan aku rangkum mana yang mungkin kan akan disortir gitu ya. Kan nggak mungkin nih semua-muanya masuk. Tanam pohon boleh juga. Nggak mungkin semuanya masuk gitu, tapi akan disortir juga dengan untuk di 2023 ini. Tunggu, terakhir foto. Oke, terima kasih semuanya. Terus lanjut. Yang terakhir. Mana tadi? Mana ya? Lalu sebenarnya terus abis itu gimana Kak? Kayak abis itu ini ngapain sih, ngomongin apa sih gitu. Ini poin penting yang terakhir, janji ini benar yang terakhir, what to do next. Yang terakhir adalah ini, kritik, saran, aksi.
kalau di restoran-restoran kritik dan saran gitu ya, kritik dan saran. Kalau ini aku jadiin satu kalimat, kritik, saran, aksi. Kalau kalau kritik kita gampang lah, kritik gampang banget, apalagi nyari kekurangan, kesalahan orang lain tuh paling gampang gitu. Saran, ya kalau pandai berbicara, gampang juga nih abis ngasih kritik, kasih lagi sarannya, harusnya gini. Nah kalau menurut aku nggak cuma di situ, tapi yang poin ketiga, aksi. Aksinya itu apa? Ya supportnya apa gitu. Contohnya misalnya, contohnya tadi deh misalnya kebersamaannya tambahin Kak misalnya tadi masak-masak bareng. Oke boleh, gue tunjuk lo PIC boleh ya gitu. Maksudnya PIC-nya as in bikin rundown-nya atau bikin ngasih tahu tempatnya di mana. Itu contoh misalnya. Atau enggak kayak tadi Kak temanya kurang gereng nih gitu. Oke kasih ke gue tema apa sih yang menurut lo gereng tuh kayak gimana sih maksudnya gitu. Itu baru kita bisa deh ngopi duduk bareng. Tapi kalau misalnya ngopi bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya cuman kritik dan saran, sorry nih out of the game. Kayak menurut at least ke aku gitu. Maksudnya ya kalau lo kritik dan saran aja itu nggak berlaku di aku gitu. Tapi kalau kritik, saran dan aksi boleh kita duduk ngopi bareng bersama gitu. Itu terus habis itu oke, mungkin sekian dari aku. Let's grow up together. Cheers, Vania Kiss.